Renungan Hari Minggu Biasa ke-30 tahun C, 23 Oktober 2022. Hari Minggu Misi Sedunia ke-96. Kamu akan menjadi saksiku. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesus bin Sirak, bab 35 ayat 12-14, ayat 16-18. Bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6-8, ayat 16-18, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9-14. Saudara-saudariku terkasih, akan menjadi aneh ketika orang mengatakan dia pelayan Tuhan, dia pelayan sekami, dia orang Katolik yang aktif, dia masuk menjadi anggota PIK, PBK, OMK, tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk berdoa. Saking sibuknya, ia tidak pernah duduk diam bersama Tuhan dan bahkan sesamanya. Bagaimana dengan misi, kegiatan yang dilakukannya? Dengan cara apa dan tuntunan siapa ia akan memperoleh perlindungan, ia akan memperoleh kekuatan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan adalah pusat hidup kita. Tidak ada sesuatu pun atau orang apapun melebihi Dia, sehingga kita menyingkirkan Dia, mengabaikan Dia demi kebutuhan hidup kita. Kita adalah bagian dari hidup Tuhan. Kita hadir untuk melayani Tuhan. Pelayanan atau misi pertama-tama lahir dari menjadikan Tuhan sebagai pusat diri, pusat hidup kita. Dan relasi kita dengan Tuhan terjalin melalui doa. Doa adalah sebuah komunikasi di mana bukan hanya terus-menerus manusia berbicara dan meminta, melainkan merupakan momen di mana manusia berhenti, membuka telinga, membuka hati, membiarkan Tuhan berbicara. Manusia membuka telinga untuk mendengar dan mendengar. Maka doa memerlukan keheningan dan sikap batin yang tenang. Keheningan dan sikap batin tenang hanya akan ada ketika kita berhenti, ketika kita melepaskan seluruh aktivitas dan mengundurkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Kita belajar dari cara berdoa Yesus. Komunikasi kita dengan Tuhan akan membuahkan kekuatan, daya hidup untuk melaksanakan misi Allah, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, dalam perayaan Hari Minggu Misi Sedunia ke-96 hari ini, dengan tema Kamu akan menjadi saksiku, Paus Fransiskus mendorong kita untuk melaksanakan 3 tuntutan misi dari Yesus, yakni pertama, melaksanakan mandat Yesus, kamu akan menjadi saksiku. Mandat Yesus ini ditujukan kepada setiap orang beriman untuk menjadi saksi Kristus. Para pewarta atau saksi Kristus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, pusat kekuatan, pusat misi pewartaan mereka. Kristuslah yang pertama-tama dikirim Bapa untuk menjadi misionaris di dunia. Demikian juga Kristuslah yang mengutus semua umat beriman untuk menjadi misionarisnya. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi dan mewartakan Injil adalah identitas gereja. Apa isi pewartaan kita? Allah sebagai pribadi yang sungguh adil, yang berlaku baik dan tidak membeda-bedakan manusia,
dan Dia menjawab semua doa dan permohonan manusia. Secara istimewa Ia memperhatikan orang yang tertindas, orang yatim piatu dan janda. Ia selalu mengabulkan doa orang miskin. Sikap inilah yang harus diwartakan, dibagikan untuk menjadi sumber kekuatan, sumber kegembiraan, kabar sukacita bagi semua orang. Kedua, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Misi tidak terbatas pada satu orang, satu tempat, tetapi kepada semua orang dan segala tempat, suku, budaya, dan bangsa. Mengapa? Para murid diutus Yesus untuk pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang dimunculkan di sini adalah karakter universal misi Yesus dan misi gereja. Mengapa harus sampai ke ujung bumi? Karena masih banyak wilayah-wilayah geografis di mana saksi misioner Kristus belum sampai untuk membawa kabar baik tentang kasih-Nya. Kabar baik dari Allah tidak boleh berhenti diwartakan, tetapi harus terus-menerus diwartakan sampai ke ujung dunia. Ketiga, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid-Nya. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul bertujuan agar mereka menjadi saksinya. Maka semua murid yang dipanggil dan diutus dituntut untuk menyadari pentingnya peran dan kekuatan Roh Kudus, untuk berdiam di hadirat-Nya setiap hari dan untuk menerima kekuatan dan bimbingan yang tiada hentinya. Maka sikap seorang murid Kristus dalam menjalankan misi perutusan Kristus adalah selalu meminta bantuan Roh Kudus dalam doa. Tuntutannya adalah bersikap rendah hati di hadapan Allah dan berdoa. Tidak boleh bersikap sombong dan tinggi hati. Contoh, sikap doa pemungut cukai. Saudara-saudariku terkasih, kita harus siap untuk melaksanakan 3 mandat Yesus ini. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk setia menjadi saksinya di tengah dunia ini dan bahkan sampai ke ujung bumi.